Ini sekedar sharing, mungkin nanti mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang kena, tapi Amin, ya. kalau merasakan tidak biasa begitu bisa mengenali gitu ya. Tanda-tanda berarti Tanda-tanda. ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat NH sekalian. Hari ini ketemu lagi dengan kita. Ini tidak podcast ya, tapi talk show. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu survivor dari COVID. Hari ini deg-degan juga, artinya dari kita juga mau menyelenggarakan ini. Aduh, gimana gitu ya. Tapi oke lah kita bahas karena kan memang ini sebuah informasi dan juga nanti semoga bermanfaat bagi masyarakat di luar, bagaimana seorang survivor dari COVID itu sembuh dari COVID. Tentunya pagi ini kita tetap mematuhi protokol, dari jarak kita sudah menjaga jarak dan juga memakai masker. Semoga nanti apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat. Baik, kita mulai saja. Selamat pagi, Dr. Azam. Selamat pagi, Mbak Anfal. Beliau ini adalah seorang dokter yang juga sebagai residen ya, Dok? Residen di Rumah Sakit Sarjito ya, Dok? Ya, pagi ini ingin berbagi cerita. Saya juga agak deg-degan nih, Dok. Aduh, ini benar-benar negatif ya, Dok? Sudah negatif. Oke, sudah negatif pemirsa, jadi nggak apa-apa. Oke, kita mulai dulu, Dok. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Coba diceritakan bagaimana kondisi pertama sampai dengan berapa, Dok? Berapa hari total apa namanya? Total perawatan 29 hari, tapi kalau total sakit ya berarti sekitar 30. 1 bulan ya? Iya, sekitar 33 harian lah, kayak gitu. Oke. Coba, Dok, diceritakan di awal mula itu. Oke, terima kasih Mbak Anfal. Jadi ini memang penyakit COVID ini memang luar biasa ya, karena dia bisa kita bilang sebagai penyakit yang mimicking atau penyakit yang mirip-mirip dengan banyak penyakit yang lain kayak gitu. Terutama waktu itu yang saya rasakan, ini sekedar sharing, mungkin nanti mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang kena, tapi Amin, ya. kalau merasakan yang tidak biasa begitu bisa mengenali gitu ya. Tanda-tanda berarti Tanda-tanda. ya? Okay. Jadi pertama yang saya rasakan itu hanya batuk kering aja. Saya rasa itu batuk biasa, nggak ada masalah gitu ya. Jadi saya tetap beraktivitas. Cuman kok lama-lama di hari yang sama itu tiba-tiba rasanya kayak sempoyongan. Jadi kita jalan gitu kayak terbang rasanya. Terus ya melayang-layang gitu. Cuman waktu itu belum ada demam, belum ada yang lain, belum ada gejala yang lain. Jadi baru batuk sempoyongan. Terus kemudian di hari yang kedua itu saya mulai merasakan sore hari itu dingin. Jadi batuk plus dingin. Cuman kalau diukur suhu ya paling sekitar 376 aja. Nggak ada demam tinggi, nggak ada. Nah, saya masih bertahan. Gitu ya, Nggak sampai menggigil. Saya masih bertahan, masih beraktivitas karena kami ya masih apa ya, istilahnya masih banyak tanggung jawab pada pasien kan di tempat kami bekerja gitu. Nah kemudian sekitar hari ke-3 saya coba rapid ya, pada waktu itu hasilnya negatif. Non-reaktif. Jadi rapid test negatif, di ronsen toraks juga tidak ada hasil yang signifikan. Dan kemudian di hari yang keempat saya masuk lagi, tapi di sorenya sudah nggak kuat. Akhirnya di hari yang kelima saya masuk ke rumah sakit di Bantul, Rumah Sakit Nur Hidayah. Di sini kemudian saya dimasukkan dengan demam hari ke-5, curiganya tipoid atau tipes kayak gitu, karena masih belum tahu waktu itu kenapa gitu. Baru kemudian hari berikutnya di swab dan hasilnya positif. Nah setelah itu dirujuk ke Sarjito dan di sana mulai dirawat. Nah itu awal-awalnya seperti itu. Nah kemudian di Sarjito ya kondisi semakin turun, nafasnya semakin berat. Ternyata yang sempoyongan tadi itu ternyata adalah karena kita hipoksia, oksigen dalam darah berkurang. Nah, jadi rasanya sempoyongan. Prosesnya 6 hari berarti di awal ya, Dok? Sekitar 6 hari. Itu tubuhnya juga reaksinya cepat ya? Artinya virus itu masuk, kemudian kita menerimanya juga cepat gitu. Maksudnya perubahan kondisi dari
normal ke situ kan otomatis cepat sekali dok. Kalau virus itu dia seperti dorman atau dia menyerang tubuh kita mungkin sudah agak lama ya. Oke. Dan dia menunggu ketika imun kita turun. Nah, jadi ketika kita kecapean atau stres baru dia. Tapi sebentar dok, tadi dikatakan ronsen torak tidak menandakan signifikansi bahwa di situ ada virus. Betul. Iya. Berarti belum bergejala atau gimana tuh? Iya, dari belum. aspek medisnya. Jadi memang waktu itu ada gambaran infiltrat ya, ada infiltrat di paru-paru yang sedikit tapi, jadi itu tidak spesifik untuk COVID. Jadi untuk penyakit yang lain pun bisa, atau mungkin untuk infeksi kronis yang dulu mungkin saya pernah dapat waktu kecil, batuk biasa gitu, itu bisa. Cuman jadi tidak terdeteksi sebagai khasnya COVID kayak gitu. Rasanya gimana dong itu? Wah, rasanya ya saya yang paling nggak kuat sebenarnya sempoyongannya sih, sebetulnya itu kayak kita mau jatuh gitu ya. Lagi pula ketika kita masuk ke Gatot Kaca, masuk ke ruangan yang khusus intensive care untuk COVID itu, memang kemudian ditambah ada rasa demam yang luar biasa meningkat ya. gitu ya. Sampai waktu itu suhunya 40,7 ya. Ya sekitar 39-40-an itu tubuh rasanya emang sangat nggak enak sekali ya Mbak ya. Jadi terapinya apa dok di sana dok? Terapinya sesuai gejala plus ada antivirus sama antibiotik karena sudah double infection dengan pneumonia dengan bakteri ya. Jadi karena virus dia menurunkan sistem imun, maka infeksi bakteri masuk juga. Kita menyaksikan sendiri, saya sempat haru nih dok. Artinya melihat postingan dari dokter Sagiran, postingan dari keluarga bahwa ada yang terinfeksi dan lain sebagainya itu iya memang ada dan nyata. Setelah dari rumah sakit otomatis kan tadi masuk dulu sebelum di Sarjito tadi di rumah sakit Nur Hidayah ya. Berarti di tracing dok. Selain itu, selain ya, dokter semuanya sendiri. Di tracing ya, semuanya di tracing. Keluarga yang nungguin di tracing. Ini memang seperti suatu keajaiban ya Mbak ya. Istri saya yang nungguin saya semalaman, orang tua saya yang nungguin semalaman, itu di tracing negatif hasilnya. Sempat saya juga nginep di rumah adik saya, juga alhamdulillah di tracing negatif kayak gitu. Semuanya negatif? Semuanya negatif, nah malah waktu saya ke rumah mertua, nah kemudian malah ternyata mertua saya positif, yang ayah mertua saya dan juga eyang mertua. Dua itu. Bisa dikatakan pilihan ya dok, artinya qadarullah ya, iya. Qadarullah. Agak sulit dihitung dengan kalkulasi manusia karena ya istri saya itu sampai karena kita pakai sikat gigi juga barengan gitu. Kita kan nggak tahu kalau itu COVID kan, itu ternyata alhamdulillah negatif juga. Kalau menurut dokter, itu karena apanya dok? Allahu a'lam ya, Allahu a'lam mungkin secara kalkulasi matematika sebetulnya seharusnya kena. Karena kan kontak ya, tidak hanya kontak. Direct kontak bahkan. Iya, teman-teman, di sini nyata sekali bahwa kita harus selalu mematuhi protokol itu karena kita nggak pernah tahu, ibaratnya kita berkerumun, kita nggak tahu dia pembawa atau tidak. Lagi dok, yang mungkin menjadi pertanyaan ketika di bangsal rumah sakit Sarjito, dokter pakai alat bantu nafas? Iya, jadi mulai hari perawatan hari ke-2 di bangsal intensif, kemudian karena evaluasi nafasnya kurang baik, maka diedukasi untuk pasang NIV namanya, non-invasive ventilator. Jadi alat untuk menambah oksigen supaya kita semakin baik kualitas nafasnya. Ibarat kita bernafas selama ini loss begitu ya dok? Begitu ditambahin sama alat, tentunya tubuhnya agak crash begitu di awal? Sebetulnya bukan, lebih tepatnya bukan crash ya. Jadi alat tersebut hanya menambahkan suplai oksigen. Jadi ketika kita menghirup udara, itu persentase oksigen yang masuk semakin banyak. Kayak gitu. Kalau yang agak berat memang karena nyerinya aja. Jadi pakai NIV memang nyeri. Tapi itu adalah pilihan yang harus kita ambil karena mau nggak mau kita harus memperbaiki
oksigen dalam darah gitu kan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi kita memang perlu motivasi untuk bisa menggunakan alat itu. Ya, gitu. Jadi motivasi internal untuk bismillah. Walaupun nyeri, nggak apa-apa. Nah, gitu. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Misal nih Dok, para pejuang COVID nonton video ini, kira-kira apa yang pengen dokter ulas sebagai pejuang COVID yang lolos tentunya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang infeksi virus itu memang sangat mengandalkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita perlu membuat supaya tubuh kita itu semangat atau nyaman untuk melawan virus ini. Maka dari itu yang paling penting adalah bagaimana kita berpasrah menerima semua takdir ini pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ada semangat dari internal kita untuk bisa sembuh. Nah, semangat ini sangat relatif, Mbak Anfal. Jadi tidak ada orang yang begitu senang dengan jadi ada sesuatu yang membuat dia semangat kayak gitu. Misalkan dia sangat semangat ketika melihat keluarganya, maka di situ dia, menurut saya itu harus langsung membuat dirinya bersemangat dengan cara itu. Jadi entah di video call, touch in ke situ. Iya. Jadi misalkan dia semangatnya apa, aku harus begini supaya aku sempat sembuh gitu ya. Jadi di situ kemudian saya belajar mengenali saya sendiri juga. Sebenarnya saya ini bisa semangat ketika apa kayak gitu. Nah, nanti disitulah titik poin di mana kemudian dia mulai ada motivasi untuk berjuang. Nah, kemudian kalau untuk yang Muslim terutama ya, tentu saja semangat kita adalah semangat untuk beribadah pada Allah SWT. Jadi bayangkan Anda sholat dengan duduk, Anda minta sama Allah supaya dikasih, ya Allah saya pengen sholat lagi dengan berdiri, saya pengen sholat, saya pengen sujud lagi di sajadah. Nah, itu semangat yang mungkin bisa membuat kita semangat untuk bisa berdiri lagi, untuk bisa sembuh lagi kayak gitu. Ya Allah, saya kepengen berjuang lagi, saya kepengen kayak gitu. Berarti seolah-olah Syahid betul ya, istilahnya berjuang antara hidup dan mati kan Dok? Hidup mati. Udah lemas Mbak waktu itu rasanya udah. Gak karuan ya? Iya, udah. Aduh. Sebenarnya emosionalnya luar biasa ya. Jadi antara kita itu, ini bisa sembuh nggak ya gitu. Apalagi lihat berita-berita kan, misalkan kita lagi buka HP, ada berita pasien COVID meninggal atau pasien, itu semakin membuat berkecamuk ya. Berkecamuk. Makanya para dokter melarang untuk melihat berita-berita, terus untuk melihat hasil atau menanyakan terlalu banyak tentang hasil-hasil lab kita yang mungkin masih oleh masih proses pengobatan gitu ya. Jadi udah ikutin aja gitu. Bismillah, kita pasrah aja gitu. Berarti poin yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan motivasi, semangat untuk bisa sembuh, kan begitu ya. Jadi biar nanti kita juga bahagia, istilahnya sistem imunnya meningkat. Oke, sahabat NH, terima kasih atas waktunya. Nanti jangan lupa di subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.